Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Merita selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Dafa Muhammad Al-Fatih dengan NPM 231705147, Adi Rahmat Safei dengan NPM 235705114, Kartika Adinda dengan NPM 231705170, Anindya Gita Cahyani dengan NPM 231705114, Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110, Cahyane Risa dengan NPM 23170511032, Ria Safitri dengan NPM 23170511113, dan Dwi Andini dengan NPM 23170511025. Di sini saya Anindya Gita Cahyani dengan NPM 23170511104 dari kelas D akan menjelaskan materi tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah ilmu yang berlaku. Jadi, dalam suatu karya ilmiah berisi informasi berupa hasil pengamatan maupun penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Dalam menulis karya ilmiah, seseorang penulis harus memperhatikan tata bahasa, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan juga teori yang digunakan. Lalu, pengertian menurut para ahli. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Lalu menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini dengan NPM 2317051025. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Metodologi penelitian. Menggunakan pendekatan sistematis dan metodologi penelitian yang jelas untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 2. Struktur formal. Memiliki struktur yang terorganisir, termasuk judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan daftar pustaka. 3. Objektivitas. Informasi dengan bahasa formal dan objektif, menghindari penilaian atau pendapat pribadi tanpa dukungan yang memadai. 4. Bukti dan analisis. Bukti empiris atau data yang relevan dengan analisis yang memadai untuk mendukung temuan atau argumen. 5. Kutipan dan referensi. Mengacu pada literatur dan sumber daya yang relevan, dengan cara yang sesuai, menciptakan dasar teoritis atau konseptual yang kuat. 6. Akurasi dan konsistensi. Informasi secara akurat dan konsisten tanpa manipulasi data. 7. Bahasa formal. Dengan menggunakan bahasa formal, menggunakan terminologi teknis sesuai dengan bidang penelitian tertentu. 8. Tujuan klarifikasi. Bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, mengeksplorasi fenomena, atau memberikan kontribusi baru dalam bidang peneliti tertentu. 9. Produktibilitas. Metode yang eksperimen dirinci dengan cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mereplikasi atau mengulang peneliti dengan hasil serupa.
10. Daftar pustaka. Memasukkan daftar pustaka atau referensi yang digunakan, memberikan rujukan yang jelas terhadap sumber-sumber yang dikutip. Saya Dafa Muhammad Al-Fatih dari kelas C dengan NPM 2317051047 akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul penelitian. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi karya tulis ilmiah. Yang kedua, abstrak. Ini adalah ringkasan singkat dari keseluruhan karya tulis yang mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan utama. Biasanya abstrak memiliki panjang antara 150 hingga 300 kata. 3. Pendahuluan. Bagian ini memberikan latar belakang dari topik yang dibahas, memperjelas tujuan dari penelitian, menyajikan pertanyaan penelitian atau hipotesis, dan menunjukkan pentingnya penelitian tersebut. Pendahuluan harus memberikan konteks yang cukup bagi pembaca untuk memahami tujuan dan relevansi dari penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan secara detail metode yang digunakan untuk dalam penelitian, termasuk dari desain penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Tujuan dari bagian ini adalah agar penelitian lain dapat memahami dan jika perlu mengulangi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, hasil penelitian. Bagian ini menyajikan hasil penelitian secara objektif, seringkali dengan menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas temuan. Bagian ini tidak memberikan interpretasi apapun Bagian ini tidak memberikan interpretasi atas hasil tersebut, tetapi hanya menyajikan data yang telah dikumpulkan. Yang keenam, diskusi. Bagian ini memperkenalkan interpretasi atas hasil penelitian, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya, dan mengeksplorasi implikasi dari temuan tersebut. Diskusi juga dapat mencakup kelemahan dari penelitian dan saran untuk penelitian masa depan. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Bagian ini menyajikan ringkasan dari temuan utama penelitian dan menegaskan kesimpulan yang diambil dari analisis data. Kesimpulan ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang diuraikan di pendahuluan. Yang kedelapan adalah daftar pustaka. Bagian ini mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian dan format yang sesuai dengan gaya penulisan yang diikuti, misalnya APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyani Risa dengan NPM 2317051032. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada 7. Yang pertama ada laporan, yaitu merupakan cara berkomunikasi dari pihak satu ke pihak lainnya untuk menyampaikan informasi dari bawahan kepada atasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan data atau fakta. Ada jenis laporan, yaitu ada laporan ilmiah dan laporan teknis. Yang kedua ada artikel ilmiah, yaitu tulisan yang berisikan suatu pemikiran serta kajian pustaka dari hasil penelitian atau pengembangan proyek yang dituangkan ke dalam suatu jurnal. Adapun jenis-jenis artikel, yaitu jenis artikel hasil penelitian, non-penelitian, tinjauan buku, dan obituari. Yang ketiga ada makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, berisi uraian tentang topik suatu permasalahan yang akan disampaikan di dalam seminar atau forum diskusi resmi. Ada jenis-jenis makalah, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Yang keempat, ada buku pelajaran atau diktat, yaitu karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang disusun dengan kajian teori dengan nilai kebenarannya. Buku pelajaran atau diktat terdiri dari bermacam-macam muatan materi berbagai bidang ilmu seperti matematika, bahasa Indonesia, biologi, bahasa Inggris, kimia, dan lain sebagainya. Yang kelima ada skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana, yang berisi tentang bahasan suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang tertentu
secara sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Dan yang keenam ada tesis. Adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi S2 atau pasca sarjana yang bahasanya lebih dalam daripada skripsi. Penelitian tesis ini dibimbing oleh seorang dosen senior yang kompeten dalam bidangnya. Dan yang terakhir ada disertasi, yaitu karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi program S3 atau doktor untuk mendapatkan gelar tertinggi dari sebuah universitas. Temuan orisinal dari hasil sebuah penelitian ditulis lebih kompleks dan lebih tajam daripada skripsi dan tesis, serta dibimbing oleh seorang profesor. Perkenalkan, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Di sini saya akan membacakan materi presentasi kami tentang karya ilmiah. Di sini saya akan membacakan materi yang saya cari, yaitu tahap atau langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis atau tahapannya itu ada 8. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa. Pilih topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah sendiri. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi. Manfaat perpustakaan, memanfaatkan internet, kelola pilah bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan parafrase, membuat kutipan, membuat daftar instrumen wawancara, observasi dan pertanyaan yang disiapkan. Yang ketiga ada tahap pelaksana draft. Menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda. Yang keempat ada tahapan menulis draft. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan bukan pada aspek mekanik. Yang kelima ada tahapan revisi, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah, membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan, sharing atau berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. Yang keenam ada tahap penyuntingan, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, huruf kapital, ejaan, struktur, kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang ketujuh ada tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Jadi kita harus buat tulisan yang lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah, dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi struktur dan maksimal. Adapun evaluasi yang lebih utama ada fokus, pembangunan, organisasi, dan gaya konvensi. Jadi jika kita ingin melakukan karya tulis ilmiah, tahapan evaluasi ini yang sangat penting karena kita harus melakukan evaluasi terus-menerus tentang karya ilmiah yang akan kita buat. Perkenalkan, nama saya Riasa Fitri dengan NPM 2317051113 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah secara umum. Namun, mungkin akan sedikit berbeda karena tiap-tiap universitas maupun instansi lainnya memiliki aturan tersendiri dalam menulis karya ilmiah. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal, ada halaman sampul atau halaman judul.
Bagian ini mencantumkan judul karya ilmiah, nama penulis, nama lembaga, dan tahun. Selanjutnya halaman pengesahan. Bagian ini ditujukan untuk pengesahan karya ilmiah oleh pihak terkait. Contohnya seperti dosen pembimbing. Lalu halaman abstrak. Bagian ini berisi tentang ringkasan singkat dari karya ilmiah yang memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu ada kata pengantar. Pada bagian ini berisi ucapan terima kasih dan penjelasan singkat mengenai karya tulis ilmiah. Lalu ada daftar isi. Bagian ini penulis mencantumkan daftar bab-bab dan subbab beserta nomor halamannya. Sedangkan pada bagian utama terdapat pendahuluan. Pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisisnya secara detail. Lalu pada bagian kesimpulan. Bagian ini penulis merumuskan hasil penelitian dan temuan yang telah diperoleh. Selanjutnya pada bagian akhir ada daftar pustaka. Pada bagian ini penulis mencantumkan daftar sumber referensi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Lalu bagian terakhir yaitu lampiran. Pada bagian ini diisi dengan data-data pendukung yang tidak dimuat di bagian utama. Penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku berpedoman kepada ejaan yang disempurnakan atau EYD, kecuali abstrak dan program studi bahasa asing. Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku atau bahasa asing lainnya. Lalu format penulisan. Jenis huruf yang biasanya digunakan adalah huruf Times New Roman dengan ukuran 14 pt sebagai judul dan 12 pt sebagai isian. Penulisan spasi pada karya tulis ilmiah umumnya menggunakan spasi sebesar 1,5 sampai 2. Lalu untuk margin yang digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Dalam karya tulis ilmiah, untuk bagian awal penomoran halaman menggunakan huruf Romawi kecil. Sedangkan untuk bagian utama dan akhir menggunakan angka. Dalam karya tulis ilmiah, umumnya kertas yang digunakan merupakan kertas HVS berukuran A4. Jenis kertas yang digunakan dalam skripsi, tesis, atau disertasi menggunakan kertas HVS dengan bobot 80 gram. Sedangkan untuk laporan kerja mahasiswa seperti kuliah kerja nyata, kerja praktik umum, praktik pengalaman lapangan menggunakan kertas HVS dengan bobot 70 gram. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 2357051010 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan contoh karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah. Nah, pada bagian contoh yang saya pakai ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan cara penyelesaian masalah tersebut. Lalu pada bagian kedua ada pembahasan, bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa rumit pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang terakhir ada bab kesimpulan, berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Nah, contoh yang saya ambil ini berjudul pencemaran dalam lingkungan hidup. Di bagian pendahuluan, latar belakangnya itu ada definisi dari lingkungan, terus juga jelasin komponen biotik abiotik, terus juga ada rumusan masalah, kayak apa saja pencemaran, jenis pencemaran, dan bagaimana penjelasannya, terus tujuan dari penelitian ini. Terus ada bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini kita bahas jenis pencemarannya. Yang pertama itu ada pencemaran udara yang disebabkan oleh, pertama ada asap rokok, yang kedua ada ozon, dan yang ketiga ada karbon monoksida. Selain pencemaran udara, ada juga pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik, nuklir, dan industri. Yang kedua ada bahan peledak untuk menangkap ikan, yang ketiga pestisida, dan yang keempat ada dari sampah.
Terus ada yang ketiga, pencemaran tanah yang disebabkan oleh senyawa asam, pestisida berlebih, pupuk kimia, limbah industri pabrik dan juga nuklir, dan limbah rumah tangga seperti deterjen. Nama saya Adi Rahmat Safei dari kelas C NPM 2357051014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menulis karya ilmiah. 1. Pilih topik yang relevan dan menarik. Pilih topik yang relevan dengan bidang studi Anda dan memiliki referensi yang kuat dengan perkembangan terkini. 2. Rencanakan dengan baik. Buat rencana penulisan yang terstruktur dengan jelas, termasuk langkah-langkah, target waktu, dan batasan. 3. Lakukan riset yang mendalam. Lakukan riset yang mendalam untuk memperkuat kualitas karya ilmiah Anda. 4. Membuat rumusan masalah. Buat rumusan masalah yang menjelaskan masalah yang akan Anda analisis dalam karya ilmiah Anda. 5. Menyusun tujuan dan manfaat penulisan. Tentukan tujuan dan manfaat penulisan seperti penemuan data baru, pembuktian untuk mengatasi keraguan terhadap informasi atau pengembangan pengetahuan yang ada. Kesimpulannya, penulisan karya ilmiah membutuhkan tahapan-tahapan tertentu serta perlu mengikuti pedoman-pedoman yang berlaku agar dapat diakui keilmiahannya. Dengan demikian, penulisan karya ilmiah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan ditulis, serta kemampuan yang menyajikan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam dunia ilmiah. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.